Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Tuhan luar biasa. Luar biasa, Tuhan. hebat. Semoga saudara-saudari, teman-teman, kakak-kakak dalam kondisi baik dan sehat serta terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, saya Angelin Loisa Betania sebagai pembawa acara dalam acara podcast GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia, bertemakan Tritunggal. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita, Saudara Andre Setio Tetuko. Halo, Saudara Andre. Ya, Saudara Shalom. Andre. Shalom. Shalom, shalom, Saudara Andre. Terima kasih. Ya. Terima Ini kasih, Saudara Saudara. Andre akan menjadi moderator. Jadi moderator kita bersama 3 narasumber yang akan diperkenalkan kemudian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan kepada Saudara Andre. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Saudara Angel. Ini tema yang mau kita bahas adalah tentang Tritunggal. Nah, karena akhir-akhir ini masih memperdebatkan tentang Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Kini kita tersambung dengan narasumber dari gereja-gereja GJKI dari beberapa kota setempat, baik di GJKI Pekanbaru, GJKI Anugerah, juga Maguwoharjo Yogyakarta, yaitu dari Kak Nehemia, Kak James, dan Kak Daniel. Oke, kita akan mulai pertanyaannya. Pertanyaannya adalah perbedaan antara Triteisme dan Tritunggal. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada yang pertama adalah dari GJKI Maguwoharjo, Kak Daniel Trihandarka. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Andre sebagai moderator dan Mbak Angel sebagai pembawa acara dan Mbak Nanda sebagai teknis ya, dan Mas James sebenarnya terima kasih. Jadi langsung saja, Triteisme itu adalah suatu pemahaman tentang Allah Tritunggal, tetapi bukan Tritunggal dalam artian triunggat ya. Jadi Triteisme itu berkata ada 3 Allah. Jadi Allah Bapa itu suatu pribadi sendiri, Allah Putra sendiri, dan Allah Roh Kudus sendiri. Sedangkan Alkitab tidak bicara tentang itu. Alkitab bicara tentang Tritunggal sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu pribadi yang esa, sama-sama Allah, tetapi satu esensi, tetapi dalam 3 pribadi. Jadi kalau ngomongin Triteisme itu sama saja dewanya lebih dari 1 kalau menurut politeisme ya. Jadi Triteisme tidak alkitabiah. Tritunggalah atau triun ya. Trinitas itu adalah Allah yang esa, esensinya 1 dalam 3 pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi itu perbedaannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya untuk yang kedua dari Kak Nehemia. Silakan penjelasannya. Saya akan beri waktu, tempat dan waktu. Saya persilakan. Terima kasih, shalom semua. Saya Nehemia dari Pekanbaru. Ya, menarik sekali tema ini untuk anak-anak muda ya. Memang harus kita mengerti dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah. Triteisme sudah jelas dari katanya sendiri adalah 3 Allah, tapi tidak ada satu ikatan seperti yang Mas Daniel jabarkan barusan. Tiga Allah, 3 Tuhan sebenarnya.
tapi sekali lagi tidak ada satu ikatan. Sangat berbeda dengan Trinitas atau Tritunggal yang yakni Tuhannya kita eh, sering ada digambarkan sebuah segitiga di mana tengah-tengahnya itu Tuhan, Allah Bapa di atas, di samping itu Allah Anak dan Roh Kudus. Digambarkan begini, tapi Tuhan itu Allah Bapa, Tuhan itu Roh Kudus, Tuhan itu Anak atau Yesus Kristus, tapi Yesus bukan Roh Kudus, Yesus bukan Bapa atau Roh Kudus bukan Bapa. Jadi tiga tunggal atau tiga pribadi, tapi satu ikatan, tapi satu Tuhan, yaitu Tuhan itu satu. Walaupun kita terkadang menerjemahkannya itu perlu ada Roh Kudus. Hanya orang yang ada Roh Kudus yang bisa mengerti dengan benar makna Tritunggal sebenarnya. Paling itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Nehemia, Kak Daniel. Untuk narasumber yang terakhir, untuk menjawab pertanyaan poin pertama tadi, antara Tritisma dan Tritunggal, apakah artinya? Silakan Kak James. Halo, thank you buat kesempatannya. Saya akan jelasin tentang Triteisme ya. Oke. Berbicara mengenai Tritunggal atau Triteisme, banyak banget orang yang suka menyamakan. Di luar sana itu banyak banget orang yang memaksa perspektif perspektif yang bukan Tritunggal dimasukkan ke dalam perspektif Tritunggal. Itu salah. Jadi saya coba jelaskan dulu sebentar tentang Tritunggal, tentang pengajaran kita. Jadi mempelajari Tritunggal adalah bagian yang harus diakui rumit ya, teman-teman, di luar dari dimensi manusia soalnya. Karena mempelajari Tuhan adalah bagian dari suprarasional. Jadi ada beberapa 3 tipe pengetahuan, ada rasional, itu berarti masuk akal, ada yang tidak rasional, dan terakhir adalah suprarasional. Nah, Kristen percaya 3 Tuhan. Ini statement yang sesat ya teman-teman ya. Karena Kristen adalah bagian dari agama Samawi. Kita harus mengakui itu. Kita tuh bagian dari agama Samawi. Agama Samawi apa aja? Ada Yahudi, ada Kristen, dan ada Islam. Itu berarti Kristen adalah agama monoteisme, bukan politeisme. Kristen percaya bahwa hanya ada satu Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Di sini kita sepakat bersama dengan Yahudi dan juga Islam. Sesuai ajaran Yesus, ya, hukum yang paling utama yang diajarkan oleh Kristus adalah Shema Yisrael. Isi dari Shema Yisrael adalah Tuhan itu Esa. Datanya di mana? Datanya ada di Markus 12:29-30. Di situ jelas Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam terjemahan Arab ditulis, wala ilaha ilahua. Itu benar-benar bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Esa. Yesus sendiri mengakuinya. Karena dia juga mengambil dari kitabnya Musa, Ulangan 6 ayat 4-5, dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini Shema Yisrael. Di 1 Korintus juga 8 ayat 4 mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Dalam terjemahan Arab dikatakan la ilaha illahu. Itu artinya Allah itu Esa. Jadi kita sama sebenarnya dengan Islam. Kita mengakui bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Nah, ini adalah fondasi ajaran Kristen bahwa Tuhan itu adalah Esa. Nah, kita masuk kepada pertanyaan dari Mas Andre tadi. Apa perbedaan antara Triteisme dan juga Tritunggal? Atau Triteisme itu apa? Triteisme adalah secara etimologi ya. Tri artinya 3, theism artinya ideologi ketuhanan. Jadi ada 3 Tuhan yang terpisah dalam Triteisme ini. Dan tidak saling terhubung satu sama lain. Contohnya Zeus, Poseidon, dan Hades. Berbeda dengan Tritunggal. Tritunggal itu adalah 3, artinya 3, tunggal artinya 1. Jadi 3 oknum dalam satu hakikat. Jadi mungkin itu saja dulu dari saya. Nanti lanjut lagi ke narasumber yang lain. Silakan, terima kasih. Oke. Ini
Ini pertanyaan yang poin pertama ya. Dan kita akan beralih ke poin kedua, pertanyaan kedua. Yaitu yang kedua adalah mengapakah Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani, artinya kenapa Allahku Allahku kenapa engkau tinggalkan aku. Pada saat Yesus mau menyerahkan nyawanya dan dia mati. Pertanyaannya akan saya ajukan kepada Kak Daniel Triandarka dari GJKI Aguarjo. Silakan. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Allah, ya Allah Bapa Eloi Eloi lama sabachthani? Pertama kita harus lihat ya konteks sebelum kita membahas suatu ayat, perlu kita melihat konteksnya. Karena konteks itu atau latar belakang sebelum atau sesudah ayat itu menentukan artinya, menentukan bagaimana kita menafsirkan suatu ayat ya. Jadi kalau teman-teman lihat baik di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan juga Injil Yohanes, waktu dia disalib, dia berteriak seperti itu ya. Dan kita harus tahu, silahkan teman-teman bisa lihat juga, sebelum kejadian di kayu salib, Yesus nggak pernah memanggil Tuhannya itu sebagai Allah. Dia panggil apa? Bapa. Tidak pernah ada sebelum kejadian yang tercatat ya di Markus 15 itu ya. Contohnya, nggak pernah dia ngomongin kalau Tuhan Allah itu seperti itu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia selalu memanggil Bapa. Di situ sebetulnya menunjukkan Yesus sebagai dia 100% manusia dan dia 100% Tuhan. Ya. Jadi di situ kenapa dia memanggil Allah? Karena pada saat itu, pada saat disalib, untuk pertama kalinya dia dalam kekekalan ya, dia tidak pernah itu terpisah ya, seperti katakan tadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi di kayu salib untuk pertama kalinya di dalam periode dia ada di bumi, dia itu terpisah. Kenapa? Karena dia hujamkan murka Allah kepada dirinya. Dan mulai dari sebetulnya dari Taman Getsemani seperti itu. Karena itulah dia memanggil Allah Bapanya dengan kata Allah. Ya, enggak Bapa lagi. Jadi dia benar-benar sebagai hamba yang taat seperti itu. Kalau kita lihat sedikit di Markus 15 ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kemudian dari setelah itulah kita tahu Yesus pun kemudian meninggal di kayu salib. Jadi itu adalah kulminasi di mana dia dikulminasi di mana dia akhirnya mati menggenapi apa yang sudah diwahyukan oleh nabi-nabi. Terima kasih. Oke, makasih Mas Daniel. Oke, selanjutnya dari GJKI Pekanbaru Pusat, Kak Nahimia, silakan. Ya, terima kasih. Menyambung dari statement Mas Daniel tepat sekali. Jadi kita tetap harus melihat ayat itu dan apalagi statement-statement Tuhan Yesus. Terkadang Tuhan Yesus itu melakukan statement, dia memposisikan dirinya seperti manusia. Maksudnya pada saat dia menjadi manusia, contoh gampang pada saat Tuhan berkata, kapan akan datang atau Tuhan akan datang kembali, atau Tuhan kan bilang tak seorang pun tahu. Aku pun nggak tahu, Tuhan bilang gitu. Padahal apakah Tuhan Yesus betul-betul nggak tahu kapan itu akan terjadi? Wahyu digenapi, dia tahu. Tapi dia pada saat itu statement yang keluar, dia memposisikannya dirinya sebagai manusia. Nah, benar sekali pada saat Tuhan Yesus disalib, dia mengatakan Allahku, Allahku, dan di Injil lainnya memang tidak ada. Tuhan tidak pernah memanggil Allah atau Bapa, selalu Bapakku, tapi di situ Allahku.
posisinya dia puncaknya ya, saya pikir ya, supaya kita manusia menjadi memanggil Allah itu Bapa. Saya pikir itu. Kemudian di Mazmur 22 ayat 1 dan 2, Mazmur Daud berkata juga seperti itu. Ada pemikiran lain bukan? Yesus itu pada saat itu bermazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti di Mazmur 22 ayat 1 dan 2, bisa dilihat nanti. Jadi memposisikan dirinya menanggung dosa manusia supaya kita kelak memanggil Allah itu menjadi Bapa, menjadi satu ikatan yang sangat dekat sekali. Terima kasih. Oke, makasih Kak Nehemi ya. Selanjutnya saya ajukan ke narasumber yang ketiga, yaitu Kak James Aldorf. Oke, thank you. Saya kira untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus itu berteriak atau mengatakan tadi, kita harus melihat dulu lagi ke pertanyaan pertama. Kita harus tuntas dulu di bagian Tritunggalnya itu. Karena kita akan masuk di bagian Kristologi, karena itu berkaitan satu sama lain, Tritunggal dengan Kristologi. Oke, kita mungkin saya waktu sedikit, agak beberapa menit untuk saya jelasin dulu Tritunggal, baru kita masuk kepada Kristologinya. Boleh, narator, Mas Andre, boleh ya? Silakan. Siap. Oke, tadi saya sudah jelaskan sampai di Tritunggal, secara definisi etimologis itu tiga, tunggal artinya satu. Jadi ada 3 oknum dalam satu hakikat. Nah, 3 oknum satu hakikat. Tritunggal itu sama sekali nggak ada tertulis di Alkitab. Sama sekali tidak ada tertulis. Teman-teman mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai ada kitab Makabe sekalipun, teman-teman cari kata Tritunggal nggak ada. Tunggal, kata itu disebut oleh Tertullianus. Dialah yang memutuskan istilah Tritunggal. Atau jika dijelaskan lagi adalah substantia tres personae, atau 3 pribadi, 1 substansi. Nah, personae yang ini dimaksud personae itu atau pribadi itu adalah metaphysical personality. Sesuatu metafisikal di luar dari personal kita. Jadi sesuatu yang berbeda dari dimensi kita. Makanya metaphysical personality. Jadi una substantia tres personae, 3 oknum 1 hakikat. Atau 3 pribadi 1 substansi. Tidak tertulis ya, tadi saya sudah jelaskan. Benar bahwa tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab, tetapi konsepnya ada. Ini perlu digarisbawahi ya. Konsep Tritunggal itu ada, tetapi istilahnya sama sekali nggak pernah ada. Datanya di mana? Datanya di sini. Kita perhatikan sih ya, Kejadian 1 ayat 1-3. Coba saya bacakan di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini menggunakan kata Elohim. Oke. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Roh ini, roh Elohim. Lalu yang ketiga, berfirmanlah Allah, Yomer Elohim. Jadi Elohim, roh Elohim, Yomer Elohim, ini satu. Jadi ini satu kesatuan. Jadi Elohim dan Ruach dan Yomer ini satu kesatuan. Dan tanpa firman, maka tidak terjadi terang, tidak terjadi sesuatu. Jadi Elohim, Ruach Elohim, Yomer Elohim, ini satu. Jadi konsep Tritunggal itu sudah ada sejak Kejadian 1 ayat 1-3. Di situ sudah dijelasin, Tritunggal, Allah kita itu 3 oknum, 1 hakikat. Tritunggal bukan ciptaan orang Kristen. Ini digarisbawahi ya. Tritunggal itu bukan ciptaan orang Kristen ya. Konsep Tritunggal ada dalam Alkitab. Formulasinya ditegaskan kembali oleh gereja. Tadi itu Tertullianus. Ajaran Tritunggal adalah ajaran dari Alkitab. Jadi kalau misalnya lihat ada Kristen One Jesus, itu bukan ajaran Alkitab. Sama sekali bukan ajaran Alkitab. Jika Tuhan itu Esa, lalu siapa Yesus? Apakah dia Tuhan yang lain? Atau dia firman Allah yang satu dengan Allah? Apakah ungkapan anak Allah itu berarti Allah beranak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari luar kan? Tapi kita harus bisa jawab. Jika Tuhan itu Esa, lalu siapa Yesus? Pada mulanya Allah
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini kita harus pahami sampai nanti kita masuk ke pertanyaan kedua itu. Karena di sini ada hubungannya, ada relate-nya dengan Eloi laba sama tadi. Firman bersama-sama dengan Allah, lalu firman adalah Allah. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan saksi Yehova kan. Misalnya gini, kalau misalnya James dan Matthew berjalan bersama-sama, apakah James adalah Matthew? Dan Matthew adalah James? Tentu enggak kan? Kalau saya jalan barengan sama Mas Andre, apakah Mas Andre bisa dikatakan James atau James bisa dikatakan Andre? Enggak bisa. Analoginya enggak bisa masuk. Tetapi untuk menganalogikan firman Tuhan tidak sama seperti menganalogikan manusia. Analogi ini lucu. Jelas bahwa James bukan Matthew dan Matthew bukan James. James dan Matthew secara hakikat adalah manusia. Itu berarti James dan Matthew adalah makhluk yang terikat oleh ruang dan waktu. Nih, catat nih baik-baik. Tuhan dan firman-Nya tidak terikat oleh ruang dan waktu. 2 menit lagi. Bersama-sama dengan Allah, it means firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. 2 menit. Oke. Tidak dapat dianalogikan Matthew bersama-sama dengan James. Berarti James adalah Matthew, Matthew adalah James. Enggak. Itu adalah analogi paling sesat, paling yang pernah ada. Jadi di sini, poin di sini, saksi Yehova udah kalah. Yesus. 2 menit lagi. Oh iya. Oke, gimana? Oke, thank you. Yesus adalah firman Allah. Ini ya, soalnya ini hubungannya sangat dalam sampai hubungannya kepada pribadi Yesus masalahnya. Yesus adalah firman Allah. Jadi tukang sate disebut sate kalau dia pergi berkeliling menjual sate. Apakah si tukang sate secara hakikat adalah tukang sate? Bukan, dia manusia. Nah, tukang sate dan tukang bangunan ini ada dua lagi adalah tukang bangunan ini. Penyebutan sebuah profesi, bukan sebuah hakikat. Nah, Yesus dan firman Allah yang dikatakan kepada Yesus itu tuh bukan profesinya dia, melainkan hakikatnya. Yesus itu adalah firman Allah, itu hakikatnya. Kalau Tuhan nggak punya firman, maka Tuhan itu bisu. Kalau Tuhan nggak punya cara untuk berfirman, maka dia bisu. Nah, oke, next ya. Saya langsung ke ini aja, langsung ke wait. Kayak 1 menit. Oh ya, kalau gitu saya coba serahkan ke teman-teman lain. Tapi coba saya singkat dulu ya, please. Aduh. Oke. Ini, kalau teman-teman tadi, oke. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oke. Ini ada hubungannya masalah dengan hypostatic union of Christ. Nah, makanya ini benar-benar dalam sekali, Mas Andre. Kita bicara mengenai dui natur Yesus kembali gitu. Kenapa dia ngomong kayak begitu Eli laba sama tani. Nah, lebih singkatnya lagi ya, coba saya jelaskan ya. Lebih singkatnya lagi adalah Yesus itu 100% manusia, Yesus itu juga 100% Tuhan. Oke? Yang menanggung dosa kita itu ada di dalam kemanusiaannya Yesus. Nah, antara dosa dan suci itu nggak bisa bersatu, itu nggak bisa bergabung. Sehingga ketika manusianya Yesus itu ada keberdosaan, maka terpisah secara otomatis antara keilahian Tuhan Yesus dan juga kemanusiaannya. Jadi terpisah bukan karena dia mau terpisah, tetapi terpisah karena suci dan kudus, suci dan dosa tidak bisa bersatu gitu loh. Itu sih. Mungkin itu dulu. Mungkin kembali lagi kepada Mas. Oke, kita mau ke poin ketiga ya, poin terakhir. Pertanyaannya adalah ini, masalah baptisan. Baptisan kita juga ngomong di balik baptisan itu ada formula, yaitu formulanya menyebut nama Allah Tritunggal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, baptisan ini Yesus sendiri yang memerintahkannya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Suci atau Roh Kudus. Di dalam Injil Matius. Tetapi yang berbeda adalah dalam Kisah Para Rasul, murid Yesus sendiri namanya Rasul Petrus. Rasul Petrus mengajak orang-orang Yahudi ketika berkhotbah untuk bertobat, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah beda atau sama? Maksudnya adalah apakah Bapa itu Yesus
apakah Putra itu Yesus juga? Apakah Roh Kudus itu Yesus? Seperti yang terjadi di video, ada yang menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan ini kepada Kak Daniel Diandarka. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Walaupun sebetulnya ini sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai modalisme dan sabellianisme. Dekat ya, nggak sama tapi dekat. Yang nanti akhirnya menuju kepada oneness antekonsistalisme itu ya. Nah, saya mau lihat sekali lagi prinsip kita tetap sama. Setelah sewaktu melihat ayat harus lihat konteks ya. Kita lihat itu di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya. Nah, maaf pasal yang kedua ya. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Itu ayatnya kan. Tapi perlu diketahui bahwa konteks ini adalah Petrus, ya. Petrus sedang ngomong kepada orang Yahudi, dia diserambi Salomo kan. Dan konteksnya adalah bahwa Yesus itu menunjukkan kepada orang-orang, terutama orang Yahudi, bahwa ini loh, Yesus yang sebetulnya diutus oleh Allah, tapi kamu bunuh dia gitu. Nah, saya tahunya dari mana? Di ayat 23, di pasal yang sama, di ayat yang ke-23 dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kamu, ya. Dan kamu itu siapa? Ya, lihat lagi ayat di atasnya. Hai orang-orang Israel, dengan perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kamu di tengah-tengah kamu, ya siapa? Orang Israel, orang Yahudi, di mana? Serambi Salomo. Jadi itu mengatakan bahwa orang Yahudi yang jelas-jelas menolak Yesus ya di Yohanes 8. 2 menit lagi. Oh ya, terima kasih. Di Yohanes 8 mengatakan, Yesus kan berkata, sebelum Abraham ada, aku ada kan. Nah, makanya mereka marah. Kenapa? Perkataan ada, sebelum aku ada, aku adalah ada, itu adalah perkataan yang Yesus kutip langsung kalau dalam bahasa Ibrani dari Keluaran pasal 3, aku adalah aku gitu ya. Jadi inilah orang yang sama yang menolak Yesus dan atau diam saja ya. Ada yang berkata kalau kamu diam saja membiarkan kejahatan terjadi, kamu juga bersalah. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi ini tentang konteks ya. Menurut saya, kenapa jelas dari ayat yang begitu. Orang Israel menentang Yesus, menyalibkan Yesus, dan dengan konteks yang sama dikatakan baptislah. Kamu harus dibaptis dalam nama siapa? Nama dia yang kamu bunuh dan kamu tolak itu loh. Hai orang Yahudi. Begitu. Jadi kita harus lihat konteks. Terima kasih. Terima kasih Kak Daniel. Selanjutnya ke Kak Nehemia dari GJKI Pekanbaru Pusat. Ya, terima kasih. Benar sekali. Sekali lagi kita harus lihat konteks dan bagaimana statement Tuhan Yesus waktu mengatakan itu masalah Tritunggal. Sebenarnya ada pertanyaan menarik juga. Kenapa Tuhan Yesus nggak langsung saja waktu Tuhan Yesus ngomong dibaptis atas namaku gitu kan ya? Kenapa harus dia pakai perumpamaan Tritunggal? Maksudnya Allah Bapa Roh Kudus gitu, Allah Anak. Nah, ini yang saya banyak juga orang bertanya, kenapa kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa nggak langsung aja dia bilang, halo aku Tuhan, aku diutus ini dalam bentuk manusia begitu. Tapi apabila itu terjadi, misi Yesus ke dalam dunia gagal total. Karena sudah pasti Yahudi itu kan betul menganggap Allah itu betul-betul tidak. Dia bahkan kata Yahweh aja mereka nggak bisa sebut loh. Mereka bilangnya Adonai. Tapi banyak juga sekarang ada aliran-aliran justru ngomongnya Allah Yahweh. Mereka Yahudi, lebih Yahudi dari Yahudi saya pikir. Yahudi sendiri nggak berani ngomong Yahweh begitu.
Adonai mereka bicaranya. Dan sampai saat ini, kalau di Israel sana, mereka lihat kata Yahweh itu, baca kitabnya mereka lihat atau baca kata Yahweh, mereka langsung seperti bulung peratuk begini. Langsung tunduk begitu. Hanya lihat kata Yahweh. Begitu kultusnya bagi mereka. Makanya Tuhan Yesus juga membuat analogi Tritunggal itu juga dalam perkataannya, dibaptislah atas nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Kemudian kembali lagi statement Petrus di dalam Kisah Para Rasul ini, benar Tuhan Yesus Petrus menegaskan bahwa ini atas nama Yesus. Jadi waktu Yesus bilang ini Tritunggal, dibaptis atas nama Tritunggal, Petrus menjelaskan atas nama Yesus. Sebenarnya Petrus mengasih tahu sama kasih tahu sama si orang Yahudi ini, ya yang kalian bunuh itu Tritunggal itu, Allah Anak itu. Jadi dibaptislah atas nama Yesus. Dengan tegas Petrus mengatakan itu. Jadi menjelaskan apa yang Yesus katakan, perkataan Yesus dulu dijelaskan, ditegaskan oleh Petrus. Maksudnya Yesus itu ini, Tritunggalnya itu Yesus ada di dalamnya. Begitu. Terima kasih. Oke Kak Nehemia, terima kasih. Saya ajukan ke selanjutnya, narasumber adalah Kak James Aldor. Silakan. Oke, terima kasih. Semoga saya bisa ringkas menjelaskan, masuk akal juga. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Matius ini cuma satu-satunya yang ada di Injil. Ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ini siapa yang ngomong? Ini Yesus sendiri yang ngomong, bukan Rasul yang ngomong. Nah, 1, 2, 3, 4 kejadian yang tidak dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, nih lagi dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maksudnya apa? Nah, premis yang pertama, ajaran rasul-rasul adalah ajaran kebenaran dari Yesus Kristus. Tidak mungkin ada perubahan di dalam ajaran rasul-rasul. Nggak mungkin rasul mengubah ajaran yang benar-benar dari Yesus. Termasuk rumus baptisan. Nggak mungkin mereka memisahkan antara Allah, Anak, dan Roh Kudus. Mereka pisahkan, enggak. Mereka pasti sesuai dengan ajaran Yesus. Nggak mungkin berubah. Yang tertulis dalam kitab para rasul tidak diucapkan oleh Yesus. Yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul bukanlah rumus baptisan, tetapi sebuah makna. Jadi yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul ini, kisah-kisah ini, ada 4 kisah yang mengatakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini bukanlah rumusan, tetapi ini adalah makna. Ini perbedaannya. Tetapi kalau apa yang dikatakan Yesus dalam 28 ayat 19, itu adalah rumusan, bukan lagi makna. Tetapi kalau ini, itu makna, bukan rumusan. Ini perbedaannya. Maknanya bisa berarti apa sih? Dibaptis sesuai dengan ajaran Yesus. Dibaptis atas kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dibaptis atas otoritas Tuhan Yesus. Dibaptis untuk menyadarkan akan penebusan Yesus. Dibaptis sehingga masuk dalam tubuh Kristus atau gereja. Nah, jadi yang ada di Kisah Para Rasul ini, itu bukanlah rumus, melainkan makna. Maknanya yang sudah saya sebut tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 makna yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul itu. Nah, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu-satunya rumusan baptisan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius 28 ayat 29. Nah, jika menggunakan nama Yesus saja dengan alasan bahwa Yesus itu sudah bagian dari Bapa dan Roh Kudus adalah salah. Jadi, kayak seakan-akannya udah pakai nama Yesus saja. Kan dia udah bagian dari Tritunggal, itu salah. Itu nggak boleh, karena dia melawan dari rumusan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan salah karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sendiri. Baptislah mereka dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus tidak mengatakan baptislah dengan namaku saja, enggak. Yesus enggak pernah mengatakan itu. Ini rumusan yang sesat ya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang ada dalam Yesus Kristus. Nah, ini
ini terjadi di sosial media, saya juga nggak tahu ya kalau ini menjadi bagian dari obrolan atau perdebatan. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus, ini adalah salah. Ini kalau dirumuskan ya, ini kalimat ini itu disingkat menjadi satu Tuhan, satu oknum. Padahal sebenarnya seharusnya satu Tuhan, tiga oknum. Soalnya seperti itu. Bukan satu Tuhan, satu oknum, nggak bisa. Satu Tuhan, tiga oknum. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 12:19 ini benar-benar adalah rumusan daripada Tritunggal itu. Jadi nggak bisa diganggu-gugat. Tetap sama sekali nggak boleh diganggu-gugat. Nah, jadi baptisan Tritunggal adalah baptisan yang sah. Jadi nggak ada baptisan dalam nama Yesus saja. Itu dari saya. Thank you. Dari diskusi atau podcast ya hampir 1 jam kita udah mendengar beberapa dalam diskusi Tritunggal ini, udah beberapa informasi yang kita dengar, kita juga bisa memetik bahwa Tritunggal adalah konsep kekristenan yang luar biasa dan tidak bisa dibuat main oleh siapapun, sekalipun gereja. Dan kalau gereja yang tidak menghormati konsep Tritunggal itu sungguh tidak alkitabiah. Terima kasih Kak Nehemia, Kak James, juga Kak Daniel sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, untuk memberikan informasi atau pengetahuan, wawasan tentang Tritunggal, dan semoga bisa bermanfaat buat yang menyaksikan di YouTube yang akan ditayangkan di hari selanjutnya. Terima kasih. Saya sebagai moderator menyadari akan kekurangan dan kelemahan saya, baik perkataan juga perbuatan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Saudara Angel. Baik, terima kasih Saudara Andre. Terima kasih juga untuk Kak Nehemia, Kak James, dan Mas Daniel. Ada yang dari Pekanbaru dan dari Mangkuharjo, Yogyakarta. Terima kasih Mas Andre selaku moderator. Terima kasih juga Mbak Nanda yang sudah membantu di teknis. Demikian acara hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan untuk saudara-saudari, teman-teman, kakak-kakak semua. Dan sampai jumpa lagi dalam acara-acara selanjutnya. Terima kasih semuanya.